Oke kawan-kawan, jadi di video ini aku mau share petualanganku selama di Karimun Jawa. Selain itu, aku juga bakal share budget yang harus dikeluarkan selama perjalanan maupun selama di Karimun Jawa. Maka dari itu, tonton videonya hingga selesai. Kawan-kawan, sebelum ke Karimun Jawa, kita persiapan dulu. Drone sudah. Mungkin sekarang kita mau rapid test antigen dulu di klinik sekitar rumah. Iya, kamu udah di dia. Untuk harga tes antigen ini, per orangnya itu ditarif Rp200.000. Jadi sekarang kita berangkat ke Karimun. Kemarin kita udah rapid test, udah pesen tiket bis, tinggal berangkat. Yuk, Nggak ada yang ketinggalan, dah? Ya udah. Itu udah dikunci rumah? Dah. Let's go. Mama Allah dulu ya, Dek. Jadi kita lagi nunggu bisnya datang. Katanya sih jam 7 dari Cileunyi ini di Bandung. Terus salah bisnya udah datang guys, berangkat. Untuk harga tiket bis Salah ini yaitu Rp180.000. Sudah termasuk jatah makan satu kali. Kita makan dulu. Kita istirahat dulu. Untuk jatah makan bis satu kali di rest area sekitar Jalan Tomo di daerah Sumedang. Kan guys. Jadi kita baru beres makan di rest area Jalan Tomo.
Sekarang kita akan coba mereview sedikit bus Sahalah. Jadi dulunya bis Sahalah ini nyatu dengan bis Antika perusahaannya, cuman berpisah gitulah, nggak tahu kenapa gitu. Bis ini merupakan bis baru gitu, yang baru mungkin beberapa bulan lalu dijalankan. Bisnya lumayan enak, fasilitasnya kayak AC ada, TV ada, terus toilet juga ada, dan kita juga dikasih selimut juga. Untuk seat kursi juga lumayan enak dan lumayan luas. Kita bisa selonjoran di situ karena antara kursi depan dan belakang itu berjarak sekitar 80 cm. Kita lanjut perjalanan. Dari Sumedang ini kita mengarah ke Majalengka untuk masuk tol Trans Jawa. Setelah berjalan kurang lebih 8 jam dari Sumedang tadi, akhirnya kita sampai di daerah Jepara. Makasih Pak. Ya, makasih Mas. Ya, sama. Lapangnya jam 6. Karena cuaca ya Mas ya. Alhamdulillah kita udah sampai di Pelabuhan Kartini. Sekarang kita lagi nunggu karcis tiketnya dibuka. Ternyata kapal Siginjaya untuk hari ini tidak diberangkatkan karena memang cuacanya yang sedang buruk, ditambah lagi air gelombang laut yang sedang tinggi. Di situ pun kita mulai kebingungan untuk mencari tempat istirahat, apalagi untuk menunggu 2 hari, menunggu kapal untuk diberangkatkan. Pada akhirnya kita pun menumpang istirahat 2 hari di warung, dan tentunya sudah mendapatkan izin dari pemilik warung itu. Kawan-kawan, jadi ini tuh hari kedua setelah kita nungguin kapal yang tadinya harusnya berangkat hari Rabu, cuman dipending karena cuacanya yang buruk banget. Dari tadi berawan terus, tidak ada matahari. Cuman kita nunggu, sabar. Mudah-mudahan sih besok hari Jumat bisa diberangkatkan. Kita nungguin kapal gitu. Kita sih cuma numpang tidur di warung gitu. Untungnya malahan warung Mbak Diah ini yang nawarin kita gitu buat gak apa-apa gitu, nginep aja di sini gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya tuh, beruntung banget gitulah kita, soalnya
kita nyari homestay di sekitar pantai Kartini itu lumayan gitu harganya gitu. Nanti ya harga-harga kita lah, harga-harga backpacker gitu loh, budget gini gitu. Jadi daripada kita bayar buat homestay, mending kita bayar buat makan aja gitu di warung itu. Asli banget, baik banget gitu Mbak Dia ini. Jadi kalau kalian berkunjung ke sini tapi sama gitu kayak saya gitu kejadiannya, si kapal itu tidak bisa berangkat di hari itu gitu, kalian bisa gitu nginep atau tidur di warung Mbak Dia ini gitu. Kalau lokasinya sih ada di ini deket pelabuhan Kartini gitu. Nanti ada kok namanya warung Mbak Dia gitu, di situ ada warung deket banget. Kegiatan kita selama nungguin kapal gitu 2 hari ini, kadang ngelamun di warung, tiduran doang, ngedit foto, jalan-jalan kayak gini, nggak jelas. Ya namanya juga jalan-jalan low budget kayak gini. Jadi kita lagi jalan-jalan di sekitar pantai Kartini. Daripada gabut diem di warung terus, mending jalan-jalan. Dan pemandangannya di sini pantai Kartini bagus banget. Kalau kalian nih jenuh gitu, nggak nemu hiburan gara-gara terdampar di warung, kalian bisa jalan-jalan ke sini. Ya, di pantai Kartini ini jelas bagus banget, masih bersih, masih alami. Cuman karena keadaan kayak gini di pengunjung gitu karena COVID ini. Cuman mudah-mudahan ya nanti bisa berkembang lagi gitu pariwisata di sini. Karena bener ini bagus banget. Apalagi pemandangannya ini, kalau mau makan-makan langsung banget bisa lihat sunrise, sunset, dan orang pacaran juga bisa di sini. Mungkin ini hari terakhir kita di Jepara. Kalau misalkan kapal tidak berangkat, ya kita pulang lagi ke Bandung. Jadi mudah-mudahan sih besok hari Jumat si Ginjai berangkat. Tolong cuaca berpihaklah. Kawan-kawan, sekarang hari Jumat, jam 4 subuh. Ini hari ketiga kita ada di Jepara. Mudah-mudahan sih kapalnya bisa berangkat di hari sekarang. Jumat, masih nungguin buka, masih ditutup karcisnya. Oke guys, jadi sekarang jam 5 subuh, tiketnya udah dibuka. Mudah-mudahan sih bener bisa nyebrang ke sana, Karimun. Jadi sebelum beli tiket kita harus mengisi formulir dulu guys, data misalkan kayak KTP atau SIM. Akhirnya bun, berangkat juga bun. Let's go mamang. Akhirnya selama 2 hari ya. Untuk harga tiket kapal si Ginjai ini per orangnya itu ditarif Rp92.500. Ya, setelah nunggu 2 hari di warung, kita naik kapal juga untuk nyebrang ke Karimun.
Cak cak si Ginjay. Oke, Karimun Jawa. Bangga menyatukan Nusantara. Guys, jadi sekarang kita udah di dalam kapal. Kita langsung lanjut ke lantai 2 untuk penumpang. Karena di bagian bawah itu kargo buat mobil, buat barang-barang, buat kendaraan. Mana Rip? Mana bolak balik? Ceng ceng ceng. Belum salah. Biasanya berangkat sih jam 7, tapi kalau penumpang udah full, udah berapa ya, kalau nggak salah sekitar 130. enggak 400 260. Kalau penumpang udah penuh biasanya diberangkatkan lebih awal. Karena perjalanan masih jauh dan menempuh kurang lebih sekitar 4,5 jam, jadi kita tidur dulu guys. Sampai jumpa di part 2.